Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko atau Kang Donat dari Parung Ijo Bertertua di Semesta. Saya sebenarnya ngantuk, ini jam 8 malam mau tidur, tapi saya ingat beberapa dosen saya, 3 orang dosen saya yang ngasih nasihat 40 tahun lalu, masih saya pakai nasihat mereka. Jadi betul Quran itu ya, fadzakir, berilah peringatan, inna dzikra tanfaul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu atau nasihat itu berguna bagi orang-orang yang beriman ya. Pertama, nasihat dari Azumardi Azra, waktu itu masih Dr. Andes, dosen saya waktu saya semester 1 ya, filsafat Islam atau filsafat Barat. Dia mengatakan di depan kelas ya, saya masih ingat itu di sebelah kiri pojok ininya, meja dosennya. Saya di baris depan di lantai 2. Kelasnya waktu itu masih seperti pabrik kaos ya, pabrik kain lah, kotak gitu. Kalau sekarang kan 7 lantai megah. Dia bilang gini, almarhum Azumardi Azra yang kemarin meninggal 18 September itu, saudara kalau di rumah kos nanti, katakan dia ngasih nasihat ke mahasiswa semuanya, kalau di rumah kos, di kos-kosan, pulang dari kuliah, apalagi kalau malam katanya, kalau main gitar jangan kenceng-kenceng. Kata siapa? Kata Azumardi Azra. Saya manggilnya Kak Edi, kemudian jadi guru menulis saya, dan saya bersahabat baik dengan Kak Edi. Yang tahun 91 waktu saya wawancara dengan Kak Edi itu di rumahnya yang kedua, dia bilang juga jangan seumur-umur jadi kulit tinta, jangan jadi wartawan terus, tapi jadilah orang yang menulis buku. Dan itu saya praktekkan, meskipun pada awalnya nasihat itu saya tolak karena saya lagi semangatnya pengen jadi wartawan. Jadi 2 nasihat dari Kak Edi. Yang pertama, kalau nanti saudara pulang dari kembali ke tempat kos, kalau main gitar jangan kenceng-kenceng karena saudara punya tetangga di masyarakat itu supaya nggak mengganggu. Itu ucapan yang suka saya teruskan ke anak-anak saya juga ya, jangan sampai, atau ke santri saya, jangan sampai kalau main gitar itu jangan kencang-kencang ganggu tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Andes Amir Abian ya, nggak tahu apakah beliau masih ada atau enggak. Dia mengatakan gini, saudara nanti kalau jadi pendidik, kalau ngadepi anak-anak santri atau siswa itu, kalau setiap ketemu diulang bacaan Al-Fatihahnya, meskipun kelihatan sudah betul, diulang terus. Setiap ketemu dengan anak itu diulang baca Fatihah sebelum baca yang lain. Nah, itulah yang saya lakukan setiap maghrib kalau saya ngajar ngaji anak-anak yang mau setoran hafalan surat pendek kayak apa kayak ya, itu selalu sebelum ngaji Quran atau sebelum nyetor hafalan itu saya minta mereka satu-satu nyetor hafalan surat Al-Fatihah. Pasti ada yang salah, dibenerin lagi setiap hari selama bertahun-tahun, selama dia menjadi santri. Itu nasihat dari dosen saya yang kedua. Yang dosen yang ketiga itu yang kemudian jadi Profesor Dr. Bayhaqi Aka, yang guru bahasa Arab dulu di semester 1 atau semester 3 saya lupa. Dia bilang di depan kelas juga, dia mengatakan semuanya ngomong di depan kelas, dan saya masih ingat itu ucapan 40 tahun yang lalu ya. Sekarang 2022 saya kuliah 1983 ya, waktu umur saya 22 atau 23. Kata Pak Profesor Dr. Bayhaqi, dulu masih Dr. Andes ya, ini sore saya masih sesak napas saya. Itu dia bilang gini, saudara sebagai seorang muslim itu harus percaya diri, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan 1-2 ayat dalam pembicaraan sehari-hari untuk menunjukkan kita seorang muslim. Sebab ada katanya lulusan pesantren untuk ngeluarin ayat itu malu. Saudara jangan malu. Sebagai mahasiswa IAIN, mahasiswa IAIN itu yang sekarang jadi namanya mahasiswa UIN, dulu IAIN Islam, Institut Agama Islam Negeri. Jadi dia bolak-balik selalu mengingatkan jangan malu jadi orang Islam ya. Jangan malu jadi orang Islam. Itu yang
ketiga ya. Jadi itulah yang suka saya lakukan waktu saya ngomong di masyarakat itu dengan berdagang dengan yang lain, suka yang saya ingat saya keluarin ayat atau hadis ya. Dan yang suka saya ungkapkan juga di video-video saya ya, yang kita lihat jarang dilakukan oleh kalau waktu ngomong politik jarang dilakukan oleh youtuber kita ya, seperti yang lain-lain itu saya nggak mau sebut namanya ya. Dan yang keempat, dosen siapa yang orang Aceh itu, dia mengatakan di depan kelas juga waktu saya ikut di sebuah kelas, saya sebagai mustami, sebagai mahasiswa pendengar di fakultas lain, yaitu di fakultas adab ya. Di sebelah sana ada calon istri saya. Dosen itu namanya siapa saya lupa, orang Aceh. Dia bilang, saudara nanti kalau jadi juru dakwah, jadi dai katanya, itu kuncinya satu kalau jadi dai itu, yaitu saudara harus yakin terhadap ajaran Islam. Saya heran waktu Bapak Muthalib namanya, almarhum ya, orang Aceh, rambutnya agak keriting, Pak Muthalib ya, Ustadz Muthalib. Jadi saudara kalau jadi dai nanti, jadi guru harus yakin terhadap ajaran Islam. Itu saya bertanya dalam hati, memang ada orang Islam yang nggak yakin terhadap ajaran agamanya? Waktu itu saya bertanya dalam hati. Sekarang saya mengalami dalam pengalaman hidup selama 40 tahun setelah lulus kuliah itu, ternyata memang banyak orang Islam yang tidak yakin terhadap dirinya sendiri, terhadap ajaran agamanya maksud saya. Dan itu dia diingatkan. Nah itulah 4 peringatan dari dosen-dosen saya dulu di IAIN yang sekarang disebut UIN ya. Jadi penting mengungkapkan satu nasihat ke anak, ke siapa, bahwa nasihat mungkin tidak mengubah saat itu, tapi dia menjadi semacam di bawah sadar. Kalau dalam teori Sigmund Freud itu, dia tersimpan di bawah sadar dan nanti akan menggerakkan perubahan, entah setahun 2 tahun kemudian kita tidak tahu ya. Tapi sejarah juga mengatakan begitu. Umar yang tadinya mau membunuh Rasulullah, pada hari yang sama kurang dari 24 jam dia tetap mencari Rasulullah, tapi ingin menjadi muslim dengan mengucapkan syahadat. Sementara Khalid bin Walid masuk Islamnya itu sadarnya setelah 8 tahun setelah pertempuran Uhud yang hampir membunuh Rasulullah, dan kemudian dia terus masih bergaul, masih mengenal, masih melihat Rasulullah, tapi dia masuk Islam 8 tahun kemudian ketika Rasulullah berusia 60 tahun dan dia hidup bersama Rasulullah hanya 3 tahun. Mengambil keputusan atau mengubah jalan hidupnya itu, meskipun berada satu masa dengan Rasulullah, Khalid bin Walid yang kemudian digelari oleh Rasulullah sebagai Saifullah, pedangnya Allah itu, karena berhasil mempertahankan para mujahidin tidak dilumat oleh Romawi, ditarik mundur dan di bawah pimpinan Khalid bin Walid, sehingga dia dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Dan dalam sejarah Islam, Saifullah Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah dalam pertempuran, meskipun dia akhirnya menyesali hidupnya karena dia tidak pernah menjadi syahid di medan pertempuran, tapi dia seperti onta yang tua, dia mati dan dia wafat dalam keadaan di kamar yang sunyi dalam usia tua. Itulah rahasia kehidupan. Dan itulah ya, nasihat-nasihat itu mungkin tidak mengubah hari ini, tapi dia bisa memberikan satu perubahan di masa depan dengan izin Allah. Oleh karena itu poinnya adalah tetaplah memberi nasihat. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ngantuk tidur ya.